Halo Sinetizen. Hai, Kali hai, ini hai, hai. kita akan bahas film distopia yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul Dune. Dune apa Dan sih? Most impressive. This is only the beginning. Dune ini diangkat dari novel yang udah cukup lama dari tahun 1965 sama itu penulis novelnya Frank Herbert. Dan ini pernah juga dibuat film tahun 2000 sama David Lynch. Iya, David Lynch. Jadi ini kayak bukan remake sih, dibuat baru lah, franchise baru yang mau mungkin lebih panjang. Franchise-nya dibuat sama Denis Villeneuve. Dan si David nih sutradara lamanya. Infonya nggak mau nonton film Dune yang baru ini. Waduh. Karena mungkin film-filmnya dia menurut dia udah Oke. menggambarkan novelnya. Karena novelnya udah lama banget. Terus sempat di remake novelnya tahun 84 juga. Dan emang ini novelnya kaya banget ceritanya. Kalau kalian udah nonton Dune, ini emang resepnya banyak banget dari awal. Pertama si Paul. Betul. Paul tuh diperanin oleh Timothy. Timothy Chalamet. Jadi anaknya si bapaknya, iya anaknya bapaknya sih. Bapaknya itu namanya Leto. Leto si Leto itu diperanin sama Oscar Isaac. Oscar Isaac. Jadi tuh kayak dia kayak penerus Asteroids. Atreides lah. Penerus apa sih namanya? Throne lah Indonesianya apa ya? Kerajaan, Iya, kerajaannya gitu. Jadi dia harus emang bener-bener nggak boleh mati di situ. Dilindungi banget lah sama bapaknya si Leto ini. Kan kayak ada peralihan si Atreides itu mau menguasai lah daerah gurun namanya Arrakis. Tapi Yang menghasilkan rempah-rempah. menghasilkan. Jadi kayak ya menjajah lah ya. Tapi di situ ada namanya Fremen kayak Freeman. penduduk tempatnya. Fremen, Itu iya, ada penduduk. yang setuju ada yang enggak. Jadi kayak Betul. mau menyatukan negaranya si Arrakis sama Arrakis. Atreides itu nggak mau lah. Asteroids. Atreides. Menyatukan daerah Arrakis sama Atreides. Tapi di sini kayak konflik itu ada invasi dari kayak planet yang lain namanya House of Harkonnen. Jadi itu ada Harkonnen. Ada makhluk-makhluk lain yang nanti di situ ada Dave Bautista meranin salah satu ininya lah penduduk Orang planet Harkonnen lah. ya. Harkonnennya. Jadi si Paul ini kayak harus dilatih bener-bener jadi pemimpin selanjutnya. Karena kan emang banyak lah political isu di sana, penyatuan negara. Terus dia harus berlatih sama Duncan yang diperanin sama Jason Momoa. Terus sama satu lagi si Josh Brolin juga sebagai gurunya juga kan. Guru dari battle-nya. Dan dia si Paul nih kayak punya kekuatan vision lah ya. Ngontrol ya, bukannya vision, controlling gitu. Awal-awal kan dia ada mimpi-mimpi gitu kan. Ya, Terus kalau yang vision mimpi-mimpi itu kan kayak penglihatan, bukan kekuatannya, tapi kayak gift ya. ininya dia. kalau kekuatannya karena karunianya. nurun dari ibunya kan, si Lady Kalau Jessica kekuatannya itu controlling gitu. Bapaknya tadi si Isaac mati kan, si Leto. Si Paul lah dikejar-kejar lah. Si Timothy itu, tapi karena Timothy punya vision ketemu sama si Zendaya. Zendaya itu jadi apa di sini sih? Chani. Ya. Itu bikin ceritanya ya fokus ke pelarian si Paul doang di sampai akhir lah ya, sama ibunya kan Sama si yang ternyata lagi hamil ya kan. Jadi bikin ceritanya cukup kompleks buat penonton baru yang distopian kayak gini, mirip-mirip kayak apa ya, Hunger Game atau Divergent lah, kayak dunia baru yang diciptain di novel gitu. Emang agak berat sih emang. Sebelumnya gue fair-fairan aja, gue nggak baca novelnya karena tadi lo udah sebutin di tahun 1960-an. 65 ya, pokoknya 60-an kan. Itu udah Tuh banget terlalu. gue belum lahir. Terus yang kedua, di film pertamanya juga yang tadi disutradarai oleh David Lynch, gue juga belum nonton karena ya memang di tahun itu nggak pernah denger judul film Dune gitu. Jadi gue nggak tahu gitu, dan gue tahu-taunya tuh di sini gitu di 2021 dengan sutradara Denis Villeneuve. Nah, sempet pertama kali gue nonton film ini, gue ngerasa kayak ini film tentang apa sih gitu kan. Buat penonton awam nih kayak gue lah, sama ya, untuk netizen yang awam kayak gue nih, sama kita
nggak usah berekspek tinggi untuk pertama kali nonton film ini. Untuk penonton awam, netizen awam nih kayak gua, kalian gak usah berekspek tinggi, gak usah mikir macem-macem, nikmatin aja filmnya. Karena gue saranin pertama ya, yang pertama kali gue saranin kalian harus nonton di IMAX. Ini visualnya bagus banget, canggih, keren-keren banget gitu. Nanti kita akan bahas visualnya. Untuk cerita, film ini tuh kayak model tadi lo bilang di Hunger Game gitu, tapi kalau gue mikirnya ini bukan kayak Hunger Game sih mas, ini cerita kayak LOTR, Lord of the Rings, perebutan kerajaan gitu atau perebutan tempat ya kan tadi kan lo udah bilang perebutan di Arrakis itu. Nah tapi yang direbutin ini bukan tempatnya, bukan denahnya. Salah satu yang ada di dalam tempatnya itu yaitu rempah-rempahnya itu gitu. Sumber kekayaannya. Sumber ininya yang bisa dijual gitu. Nah, itu yang direbutkan gitu. Nah, cuma yang di sini yang gua tangkap dalam film ini ya biasa aja gitu. Padahal nggak terlalu ini banget walaupun perangnya oke gitu. Terus ada rudal-rudal jatuh gitu dan di tahun 169 kalau nggak salah itu tahunnya tuh tahunnya waktu pertama kali di film itu ada kelihatan tahun 10164 apa 69 gue inget, yang gue inget gitu. Ini apa ya, berarti kan udah memperlihatkan masa depan gitu ya kan yang jauh banget lebih ini, karena memang yang tadi yang gue bilang dari visualnya itu, dari armor dan segala macam itu tuh nanti akan kita bahas itu oke banget gitu. Jadi ya buat kalian yang penonton awam gitu, gak usah terlalu mikir berat karena memang salah satu film lumayan berat juga. Gua pun juga harus apa ya, mencernanya pelan-pelan gitu. Ini maksudnya tentang apa? Ini tentang apa gitu. Baik dari konfliknya Paul sendiri aja gua masih rada bingung gitu kan. Ini si Paul ini sebenarnya mau akan jadi apa nantinya gitu kan, karena lo bilang dari pertama kali di bab 1 di novelnya itu pelarian si Paul gitu kan, pelarian si Paul. Jadi ini nanti Paul ini akan mau dijadiin apa sih sebenarnya? Terus kemudian nanti ketemu Chani di visionin gitu ya kan, dikasih gambaran dan ujung-ujungnya terakhirnya ketemu nggak kenal gitu ya kan, jadi bingung kan, jadi ini jadi apa nih nanti nih. Nah itu, ini film lumayan berat sih tapi ya udah nikmatin aja, itu saran dari gue sih. Karena ini kan kebanyakan orang belum banyak baca novel ya, pasti banget kayak novel lama nih, sih. Terus dan lo bilang tadi emang lebih mirip LOTR, Lord of the Rings. Emang iya, emang novelnya itu masa-masa tahun 60-an tuh kan barengan sama Lord of the Rings juga keluarnya. Jadi mungkin cerita yang lagi rame itu kerajaan tentang kayak gitu. Jadi dunia ini mungkin kalian emang susah sih, emang berat banget, banyak tokoh baru, dunia baru, planet baru, semuanya baru dan emang belum banyak diomongin juga. Betul. Apalagi novelnya juga belum banyak diomongin juga, kayak mungkin Lord of the Rings, Harry Potter kan novelnya mungkin udah lebih laris lah ya. Lebih banyak yang tahu. gitu. Jadi ada gambaran tentang apa. Kalau ini bener-bener baru banget, jadi semua kalian harus cerna pelan-pelan. Dan ini sekedar info juga ada 7 novel. Original novelnya ada 7 series lah. Banyak ya. Mungkin dan ini pun belum habis di buku pertama. Baru setengah ya. Jadi kayak ya masih panjang lah. Jadi kalian mungkin ini sebagai pembukaan yang oke banget. Jadi segi visual nanti kita akan bahas. Jadi ya udah kayak Yuzi tadi bilang, emang nikmatin aja dulu karena ini baru film pertama. Betul. Yang kaya akan aktor-aktor aktris yang gila banget. Bertabur bintang. Jadi ya emang ceritanya kalian nikmatin aja dulu. Nggak usah terlalu banyak expect lah. Karena emang berat, cukup berat. Untuk yang nggak baca novelnya lebih berat lagi. Gue yang baca setelah nonton aja cukup berat. Apalagi ya yang belum baca kayak gue sih, netizen awam. Bingung. Dan lagi juga dari kata dun tersendiri kan artinya tuh gurun pasir ya kan. Nah ini hubungan dari masa depan sama gurun pasir, hidup-hidup di gurun pasir itu apa gitu ya kan. Itu udahlah. Jadi nikmatin aja. Enjoy it. Untuk cast sendiri kan ini bertabur bintang nih. Banyak banget. Banyak. Dari nggak cuma Paul, si Timothy, terus si bapaknya Isaac. Dan terus ada Rebecca. Iya, ada Zendaya juga kan. Zendaya Kan lebih diliatin di trailernya kan banyak. Tapi di filmnya malah ya cuma sekelebatan sama di akhir doang. Iya. Banyak yang fun fact juga, banyak fans yang kesel gitu, kok Zendaya cuma sedikit doang gitu, kayak nggak guna gitu, buat apa? Katanya padahal syutingnya lumayan lama katanya gitu. Mungkin nanti lah, kan ini kan tadi dibilang film pertama baru lah, part 1 pembukaan lah. Betul.
dunia Dune yang kayak gimana sih di gurun pasir itu. Betul. Terus yang gua suka sih lebih ke Josh Brolin-nya ya. Wow. Josh Brolin-nya itu di sini jadi Gurney Halleck. Iya. Gurney Halleck itu gurunya kan. Jadi kayak yang tough, yang udah pernah ngelawan House Harkonnen itu kan. Harkonnen. Jadi ya karena mungkin dia ngelit di bawahan bapaknya Iya, langsung. kayak tangan Bapaknya kanan lah ya. Leto, Jatuhnya kayak tangan kanan. Jadi dia lebih nonjol ya kan sama yang lainnya kan. Dan kan cuma dikit kan. Dia cuma muncul emang sebentar doang. lebih teman dekatnya si Paul lah ya, tapi lebih di lapangan daripada di dekat sama Paulnya sendiri. Jadi kalau Paul sih udah oke lah, karena dia kan bener-bener bikin kita makin pusing menurut gua dia tuh, karena udah banyakan tokoh, dia mau kemana bingung ya kan, antara dia kan dia masih muda kan harus ngituin tahta bapaknya, terus dia kebingungan, penonton pun makin bingung, pemeran dia aja bingung gimana lagi yang nonton ya kan. Kalau lu ada nggak? Kan banyak artis, pilihlah satu aja. Banyak banget soalnya. Yang apa nih? Yang oke ya? Yang nggak oke juga nggak apa-apa. Yang nggak oke. Gue rasa sih kayaknya belum diliatin semua. Tapi kalau misalkan yang oke-nya sih, gue ngelihat ya emang sih si itu Josh Brolin ya oke gitu ya kan. Dia lepas karakter yang kita tahu kan dia dari Thanos ya. Apa ya, dia udah ngelepas karakter Thanos gitu yang sangar, yang garang, jadi yang kayak penurut dari si Isaac itu, si Duke ya, Oscar Isaac. Dibilang A ya dia harus A, dibilang B ya dia B, apalagi yang pas ngeludah itu ya, dia itu jadi ngikut-ikutan. Tapi emang itu tradisi sih. Dia jadi ngikut-ikutan. Gak sopan lu. Awalnya udah marah-marah, lu ngapain gini-gini di depan raja? Dia ngeludah, raja ngeludah. Ya udah gue ikut gitu. Itu seru sih. Jadi dan yang paling diperlihatkan yang sering diperlihatkan juga kan kebanyakan si Josh Brolin ini ya kan. Jadi ya yang mungkin menonjol ya mungkin dia gitu. Tapi kalau sisa selebihnya sih buat gue pas aja sih, nggak ada yang kurang, nggak ada yang berlebihan banget gitu. Apalagi si Chalamet-nya itu ya kan, Timothée Chalamet-nya juga jadi Paul waktu pas dia ngambil kayak suara orang gitu kan yang controlling gitu. Orang, ya. Gue rasa itu juga oke gitu kan. Dan lagi kayak kayak dia bisa meranin anak lugu gitu, nggak tahu apa-apa tapi ternyata kerajaan dia yang dia ini tuh lagi bermasalah gitu, kayak beban dia tuh gede gitu, itu kelihatan banget sih. Jadi oke lah buat gue pas. Tapi kalau yang paling menonjol sama kayak lu Josh Brolin. Untuk film Dune, kenapa di awal tadi gue bilang gue saranin kalian untuk nonton di IMAX, ini terkait dengan visualnya, wah gila keren banget. Baik dari rempah-rempahnya aja kelihatan yang warna-warna merah. Kalau mengkilat kan, kayak apa ya, kayak pasir ajaib gitu kayak gitu, itu keren banget. Detailnya dari rempah-rempah aja itu kelihatan banget dari kalau kalian nonton IMAX. Dari pertama itu rempah-rempahnya doang ya, belum lagi yang visual tembak-tembakannya, terus kemudian armor yang terbaru yang di tahun saat itu dari gelang tiba-tiba langsung ada batasnya juga ya kan, ada 3 kali sabat baru bisa ditusuk atau bisa tembus gitu kan. Itu kelihatan armor warna birunya, jadi kayak bener-bener tubuh kita tuh dilindungin sama armor. Terus kemudian ada efek-efek bom-bom gitu, kemudian yang nggak biasa gitu, kayak diluncurin rudal dari atas langit ke bawah, itu tuh keren banget sih. Hancurnya tuh kayak kena bom tapi kelihatan dari awal kayak gitu. Itu yang pas diserbu itu ya. Yang diserbu itu pertama kali ya. Itu bagus banget sih, makanya gue bilang walaupun ceritanya berat, tapi kalau untuk kalian nonton di IMAX visualnya tuh wah manjain mata deh. Itu jadi kayak gila keren gitu. Gue ngerasanya kayak gitu aja sih. Kalau lo gimana kalau yang apa kan karena gue juga nonton. Karena lo nggak nonton ya film tahun 2000 ya, jadi nggak ada komparasinya ya antara yang gimana sih efeknya. Terus kalau karena yang dilihat di buku kan emang fantasi buku kan terlalu liar ya, kita mau kayak gimana. Tapi ini dijelaskannya oke banget karena tadi bilang armor yang transparan, armor yang nggak cuma di orang, sampai di ship kapalnya juga. Pas di bomnya juga kan ada ada armornya juga. Ada armornya betul. Terus pas dia combat kayak kelebatan bayangan-bayangan doang akhirnya ya kan, walaupun yang berantem itu ya. Yang pas latihan ya kan, pas
dia si Duncan juga yang ngebantai banyak orang ya kan. Itu seru sih, dan ini niat banget propnya semua dari kostum. Iya, semua dari kostumnya juga. Tempatnya, Betul. gurunnya, terus bagian yang cacing tanah itu gede banget kan. Kapal buat panen rempahnya itu kan gede banget. Terus gue demennya ini juga pesawat capung. Nah, Itu keren banget pesawat tuh. capungnya Gak kepikiran gue kalau sayapnya bakal ngepak. Gue kira bakal muter. Iya kan? Bener-bener capung banget ya. Betul. Helikopter cuma sayapnya ngepak. Helipung namanya helipung. Helikopter lucu banget sih capung. itu. Iya, itu bagus tapi bagus tapi ya. keren. Gue paling keren konsep tuh ya, ke konsep teknologinya ya. itu. Gue gak nyangka karena di buku emang ada. Cuma gue gak nyangka kalau sayapnya ngepak kan pesawat kan. Iya. Pesawat kenapa harus ngepakin sayap? Iya, bener-bener. Diem aja juga terbang kan Ini pesawat kayak, kan. ini kayak binatang hidup Iya, tapi binatang- kita tapi naikin mesin, dia iya. mesin. Itu seru sih. Bener. Pas di bagian ini juga gue demen pas si Paulnya ke ada badai. Nah itu kan sama ibunya kan Iya, bener-bener. yang pas di dalam ini. Apalagi kalau lu nonton di IMAX kan bener-bener kerasa banget Iya, iya tuh guncangannya, guncangan ininya pas dia badai. jatuh ke bawah. Ya kan? Dan pas dia diputer, dia kan tiba-tiba dia kan diam dulu tuh awalnya tuh, tiba-tiba dia mikir terus tuh langsung tek gitu ya kan, langsung digerakin kan tuh. Nah itu tuh kelihatan banget tuh pusarannya di situ tuh, itu detailnya makanya Nah, oke kan deh, visualnya keren banget. gila banget sih ini. Keren, pokoknya. Niatnya lebih dari 100% lah. Iya, 200 lah. Gila sih. tapi kalau untuk cerita belum tentu karena ya itu tadi walaupun yang penonton awam tuh mungkin akan bingung gitu. Mulanya film Dune ini berat buat yang nggak baca, walaupun baca juga berat dari cerita. Dari Tapi segi cerita. benar-benar ditutup sama visual yang gila abis. Oke. Kalau gua nilai ini mau dibilang tinggi untuk visual nanti berat sebelah, mau dibilang ceritanya berat juga nanti emang begitu ceritanya, mau gimana emang lagi. berat banget. Karena gue baca buku jadi gue masih lebih nyambung lah ya. Gue dapat nilai 7,5 lah. Oke. Bener-bener menampilkan banget Dune yang mau nanti mungkin di franchise-nya mungkin bakal bagus. Iya, kedepannya ya. Kedepannya. Kedepannya bisa Mungkin. memperjelas semua juga. Mungkin. Ya, benar. Kalau dari gua yang awam, yang gak ngikutin sama sekali, tapi baru mengikuti film Dune di 2021 ini, gua expect-nya nggak pernah. Gue pertama kali tahu film ini, ekspektasi gue juga nggak tinggi banget, karena ya gue pengen tahu sih ini tentang film apa gitu kan. Yang pertama ternyata ceritanya memang berat, tapi apa ya mengalir gitu aja, kita bisa nikmatin, bisa ngikutin gitu, dan ya oke gitu. Kalau menurut gua porsinya pas gitu, walaupun ada unsur-unsur Arabia gitu ya kan, Timur Tengah gurun Timur gitu kan. Tengah gitu. Terus ada sebutan-sebutan Arab juga. Ada kurmanya juga. Iya, ya. iya ada Pohon kurma salah satunya tuh, itu ada kurma. Pokoknya ya ceritanya tuh ceritanya berat, tapi bisa kalian ya udah nikmatin aja Bisa gitu. diikutin lah ya. Bisa ikutin alurnya. Nanti di part kedua dan selanjutnya mungkin akan kalian mengerti nanti. Overall gue suka, apalagi gue nonton di IMAX, jadi gue suka banget visualnya, cakep. Mungkin gue bisa kasih skor 8/10 kali. Wah, oke. Ya, gede. Dan Dune masih tayang di bioskop, jadi kalian jangan lupa saksikan film Dune di bioskop.